Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Mustiayu Ketut Rencana Sari Dewi, SEMSI selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati juga Bapak Nyoman Aris Surya Darmawan, SEAKMSI selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang saya hormati juga Ibu Sunita Devi, SEMSI selaku dosen penelaah. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul dengan pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi resiko, dan personalisasi terhadap minat generasi Z menggunakan peer-to-peer lending dalam studi kasus pada mahasiswa akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ketut Ayu Suliantini dengan NIM 1817051221. Di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu kajian teori, yang ketiga yaitu metode penelitian. Nah, dalam pokok pembahasan pendahuluan di sini ada latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian ini berupa fintech merupakan salah satu inovasi teknologi berupa platform digital yang digunakan untuk meningkatkan operasi bisnis dan menyediakan layanan keuangan. Fintech dipandang sebagai bentuk teknologi yang akan merevolusi industri perbankan menurut Wong Lim Piarat 2017. Adapun platform fintech yaitu peer-to-peer lending atau bisa disebut dengan P2P lending merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang prakteknya mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui mekanisme online. Nah, di sini masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya platform peer-to-peer lending ini karena persyaratan dalam pinjaman online ini tidaklah sangat susah. Di sini persyaratan sangat mudah. Ada 3 persyaratan. Yang pertama yaitu hanya KTP, kartu keluarga, dan identitas diri. Tidak seperti lembaga keuangan di perbankan yang persyaratannya sudah ditentukan, dan di sana pun berupa jaminan. Nah, di pinjaman online ini tidak ada jaminan, hanya jaminan persyaratan tersebut. Maka disinilah dipermudahkan masyarakat oleh peer-to-peer lending ini. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi resiko, dan personalisasi terhadap penggunaan peer-to-peer lending ini menunjukkan hasil yang berbeda-beda hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya. Terkadang tidak konsisten dengan penelitian serupa yang dilakukan peneliti lainnya. Nah, maka dari itu saya mengangkat judul mengenai pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi resiko, dan personalisasi terhadap minat generasi Z menggunakan peer-to-peer lending dalam studi kasus mahasiswa akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Adapun platform fintech peer-to-peer lending telah menjadi sumber pendanaan yang penting bagi mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga lebih mudah dalam melakukan pinjaman online di fintech peer-to-peer lending karena pinjaman ini hanya menggunakan jaminan KTP, kartu keluarga, dan identitas diri. Mahasiswa tidak memikirkan ke belakangnya dalam resiko yang akan terjadi ke depannya jika gagal pembayaran pinjaman online tersebut. Ada dari identifikasi masalah, adapun pembatasan masalah. Nah, peneliti di sini dari hasil identifikasi masalah, peneliti mendapatkan pembatasan masalah yang memfokuskan variabel-variabel penelitian, yaitu persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi resiko, dan personalisasi terhadap minat generasi Z yang menggunakan peer-to-peer lending. Adapun rumusan masalah, yang pertama yaitu apakah persepsi kemudahan penggunaan mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan peer-to-peer lending. Yang kedua yaitu apakah persepsi manfaat mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan peer-to-peer lending. Yang ketiga yaitu
apakah persepsi resiko mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan peer-to-peer lending? Dan yang keempat yaitu apakah persepsi personalisasi mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan peer-to-peer lending? Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun 4 tujuan penelitian di sini. Yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan peer-to-peer lending. Yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh persepsi manfaat terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan peer-to-peer lending. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis pengaruh persepsi resiko terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan peer-to-peer lending. Dan yang keempat yaitu untuk menganalisis pengaruh personalisasi terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan peer-to-peer lending. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi minat mahasiswa dalam mempertimbangkan penggunaan layanan pinjaman online untuk mendukung pendanaan. Selain itu, dengan mengadopsi teknologi untuk mendukung proses pendanaan merupakan salah satu faktor kemudahan yang akan diapresiasi oleh konsumen. Pinjaman online termasuk menjadi pembukuan peluang besar untuk masyarakat dalam pembutuhan keuangan. Nah, yang kedua yaitu kajian teori. Nah, di sini grand teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teknologi acceptance model atau bisa disebut dengan TAM. Salah satu teori yang dapat menjelaskan penerimaan individu dalam menggunakan teknologi adalah teknologi acceptance model atau bisa disebut dengan TAM yang diperkenalkan oleh Fred de Davis pada tahun 1989. Davis menggunakan TAM untuk menjelaskan perilaku penggunaan pada sebuah teknologi. Tujuan dari TAM adalah untuk menjelaskan faktor-faktor pada penentu diterimanya sebuah teknologi yang kemudian akan menjelaskan perilaku penggunaan yang berbagai teknologi komputasi penggunaan akhir. Adapun sekundari kajian teori yaitu financial teknologi, peer-to-peer lending, minat menggunakan, generasi Z, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi resiko, dan personalisasi. Yang selanjutnya yaitu kajian hasil penelitian yang berkaitan. Nah, ada yang pertama yaitu peneliti dari Mira Misasaifi tahun 2021 menjelaskan persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap penggunaan fintech peer-to-peer lending. Yang kedua yaitu Hanifah Sahra yang menjelaskan personalisasi berpengaruh positif terhadap intensi penggunaan peer-to-peer lending. Yang ketiga yaitu Leonie Joan dan Tony Sitinjak pada tahun 2019 menjelaskan persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap minat menggunakan layanan pembayaran digital GoPay. Yang selanjutnya yaitu Dwi Marcelina dan Reza Pratiwi 2018 menjelaskan persepsi manfaat tidak berpengaruh positif terhadap minat menggunakan aplikasi e-money. Yang selanjutnya yaitu Singgih Priambodo dan Bulan Prabawani tahun 2019 menjelaskan persepsi resiko tidak berpengaruh positif terhadap minat fintech. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, di sini variabel X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Ya, dan selanjutnya yaitu X1, X2, X3, dan X4 juga berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Nah, di sini ada 4 hipotesis. Yang pertama yaitu terdapat pengaruh positif persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending. Yang kedua yaitu terdapat pengaruh positif persepsi manfaat terhadap minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending. Yang H3 yaitu tidak berpengaruh positif terhadap persepsi resiko terhadap minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending. Dan H4 yaitu terdapat pengaruh positif personalisasi terhadap minat mahasiswa menggunakan peer-to-peer lending. Selanjutnya yaitu
metode penelitian. Nah, jenis dan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu jenis data dari data kuantitatif, menggunakan data kuantitatif. Nah, sumber data yaitu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, lokasi penelitian ini dilakukan di Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun objek dan subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini mencakup tentang mahasiswa akuntansi angkatan 2018 di Universitas Pendidikan Ganesha, dan objek yang penelitian ini dilakukan yaitu penggunaan aplikasi peer-to-peer lending. Selanjutnya yaitu populasi sampel dan teknik pengambilan. Nah, populasi penelitian ini dilakukan yang digunakan pada generasi Z adalah seluruh mahasiswa Prodi S1 Akuntansi angkatan 2018 di Universitas Pendidikan Ganesha menurut data dari TU Fakultas Ekonomi, yaitu dengan jumlah 289 mahasiswa. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian itu yaitu menggunakan sampel probability sampling, merupakan teknik sampling yang memberikan peluang sama bagi seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun teknik pengambilan sampel yaitu teknik pengambilan sampel dilakukan oleh peneliti yaitu teknik Ishak dan Michel. Nah, dari teknik ini maka sampel yang ditemukan yaitu sebanyak 166 responden. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan data. Nah, adapun penelitian ini melakukan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan skala pengukurannya itu skala Likert 5 poin. Nah, adapun instrumen penelitian. Yang pertama yaitu persepsi kemudahan penggunaan, yaitu mudah digunakan, mudah dipelajari, mudah dioperasikan, mempermudah pekerjaan. Yang kedua yaitu persepsi manfaat penggunaan, sistem mampu meningkatkan kinerja individu. Yang kedua, penggunaan sistem mampu menambahkan tingkat probabilities individu. Yang ketiga yaitu penggunaan sistem mampu meningkatkan efektivitas kinerja individu, dan yang keempat yaitu penggunaan sistem bermanfaat bagi individu. Adapun persepsi resiko yaitu pemikiran tentang resiko, tingkat keamanan, gangguan yang menyebabkan kerugian, dan jaminan dalam resiko. Adapun personalisasi yaitu kesesuaian layanan dengan tujuan penggunaan. Yang kedua yaitu hasil hubungan penyelenggaraan dengan penggunaan. Adapun minat menggunakan yang pertama yaitu ketertarikan dalam menggunakan. Yang kedua yaitu minat penggunaan jangka panjang. Yang ketiga yaitu minat transaksional. Yang keempat yaitu minat berdasarkan preferensial. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, di sini peneliti menggunakan 3 teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Nah, pada uji kualitas data ada 2, yaitu uji validasi dan uji reliabilitas. Nah, yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas, dan yang keempat yaitu uji linearitas. Nah, yang ketiga yaitu hipotesis. Uji hipotesis ini ada 4 juga. Yang pertama yaitu analisis regresi berganda, linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.